Halo guys, welcome to my channel di Mahlupi Party jadi kita akan menjelaskan apa itu kompetensi komunikasi antar pribadi. Ya, pasti tidak tahu kan kompetensi pribadi itu apa. Oh ya, kita sedang collab sama teman kita namanya Jumpa. BTW dia yang materi pertama gitu. Jadi kita langsung kuy. Let's go. A few moments later. Nama saya Jum'ah, kami dari kelompok 6 dengan materi kompetensi komunikasi antar pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, istilah komunikasi dari bahasa Latin yaitu communicatus yang artinya berbagi dan milik bersama. Banyak pakar komunikasi yang berupaya mendefinisikan komunikasi. Tetapi secara sederhananya komunikasi adalah menyampaikan pesan untuk menyamakan persepsi antara pesan dan orang yang menerima pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Jadi, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara individu dan individu. Little John 1999. Jadi, komunikasi interpersonal sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena dapat menggunakan kelima indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikator kita. Terus juga ada ini dia materinya, itu kompetensi komunikasi antar pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kata competence adalah status of being capable atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan kapabilitas atau kemampuan seseorang sehingga ia dapat berfungsi dalam cara-cara yang mendesak dan penting. Misalnya, kompetensi komunikator adalah sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang komunikator atau kemampuan tertentu. Kemampuan yang cukup dari seorang komunikator dalam menghindari perangkap atau hambatan komunikasi. Jadi mengikuti. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Mahlupi. Silahkan. Gitu guys, tadi guys sudah dengarkan. Nanti kita edit page. Oke guys, kita lanjut penjelasannya. Terima kasih atas teman Jum'ah yang telah menjelaskan di awal tadi ya kan. Yang C, pengertian kompetensi komunikasi antar pribadi. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi dalam bahasa Inggrisnya adalah kompetensi atau competence, yang merupakan kata benda. Menurut William D. Powell dalam aplikasi Linguist Version 1997, kompetensi diartikan kecakapan, kemampuan atau wewenang, dan wewenang. Kata sifat dari competence adalah competence, yang berarti cakap, mampu, dan tangkas. Oke guys, selanjutnya meningkatkan kompetensi komunikasi antar pribadi. Bagaimana sih? Yang pertama, kita harus berpengetahuan. Maksudnya memahami komponen, dasar, dan aturan proses komunikasi. Bagaimana komunikasi bekerja. Contohnya, seorang guru atau dosen yang telah menguasai bahan tertentu sebelum mengajar kepada muridnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki, transfer ilmu yang berlangsung akan lebih lancar. Terus yang poin yang keduanya, punya keterampilan. Tahu bagaimana menerjemahkan pengetahuan ke tindakan. Contoh, ketika ada seminar kewirausahaan, ya pastilah seorang pembicaranya adalah
wirausaha sukses yang punya keterampilan mengembangkan usaha dari kecil. Nah, yang terus poin yang ketiga, termotivasi. Hah? Termotivasi? Termotivasi ini dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya, kita tanpa motivasi untuk berkomunikasi. Tanpa motivasi ini, untuk berkomunikasi, apa yang seseorang sampaikan akan kelihatan tidak dapat dipercayai jika kita tanpa motivasi. Jadi motivasi berpengaruh juga. Terus yang keempat, fleksibel. Tidak berasumsi on this fit all atau satu untuk semua. Contoh, menggunakan bahasa yang berbeda ketika berada di suatu daerah tertentu. Misal ketika kita berbicara bahasa Jawa dan kita berbicara dengan penduduk Jawa yang krama atau halus, jangan sekali-kali menggunakan bahasa gaul karena tidak sopan. Nah guys, hati-hati guys. Beretika. Etika adalah kepercayaan, nilai dan prinsip moral yang kita tentukan, apakah benar atau salah. Tanya lebih dahulu serta menjaga rahasia orang lain. Contoh, bila bertemu dengan orang yang lebih tua, hendaknya menyapa terlebih dahulu dengan menggunakan kepala dan senyum simpul. Terus yang poin selanjutnya yang nomor 6, berorientasi pada orang lain. Maksudnya memikirkan kebutuhan, pengalaman, personal, perasaan, motivasi, keinginan, kebudayaan, dan tujuan lawan bicara dengan tetap menjaga integritas kita. Contohnya saat berbicara dengan orang lain, jangan mendominasi pembicaraan, berikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Jangan adu nasib gitu guys. Misalkan ada teman ceramah, terus kita tiba-tiba, aku lo gini loh. Nggak boleh gitu guys. Ya, langsung aja kita ke kesimpulan. Jadi komunikasi adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dengan komunikan yang bertujuan untuk kesamaan makna. Di dalamnya ada gangguan serta diharapkan adanya umpan balik dalam berkomunikasi antar pribadi. Komunikator menganggap komunikan sebagai subjek. Tujuan dari komunikasi antar pribadi adalah mengenal diri sendiri dan orang lain, mengenal dunia luar, menciptakan dan memelihara hubungan yang lebih bermakna, serta bermain dan mencari hiburan dengan komunikasi antar pribadi. Kemampuan komunikasi dapat ditingkatkan. Kompetensi komunikasi mempunyai 3 standar, yaitu clarity, appropriateness, dan effectiveness untuk menjadi komunikator. Sorry guys, bahasa Inggris saya lembek. Untuk menjadi komunikator yang lebih kompeten, ada 6 strateginya, yaitu berpengetahuan, punya keterampilan, termotivasi, fleksibel, beretika, dan berorientasi pada orang lain. Sekian dari kami, agar salah hilap mohon maaf.